wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 0977 CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Timur. Saya Zirvita dari UPTD SD Negeri 1 Sumberjo. Di sebelah kanan saya Ari Susanto dari UPTD SD Negeri 2 Adiwarno. Di sebelah kiri saya Nanang Agustiawan dari UPTD SD Negeri 1 Margototo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya bersemangat sekali ya Pak Nanang hari ini ya. Betul. Baik Pak Nanang, hari ini kan Pak Nanang akan melaksanakan praktek coaching. Iya. Ya, jadi dalam ke depan nanti saya akan mengamati dan menilai serta melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Apakah Pak Nanang sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci, dan nanti saya juga akan mendengarkan dan melihat respon dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti dipertanyakan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga mengoptimalkan kompetensi. Nah Pak, dalam rubrik penilaian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Nanang ya. Kompetensi apa yang akan Pak Nanang kembangkan dalam proses coaching yang akan berlangsung nanti Pak? Dalam proses coaching ada 3 kompetensi. Ya. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Ya. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, secara spesifik nih, kompetensi apa yang akan Pak Nanang kembangkan? Dari ketiga kompetensi, saya akan mengembangkan lebih spesifik lagi, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena jika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, saya melakukan kompetensi yang lainnya. Karena pertanyaan berbobot akan muncul jika melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan baik. Nah, ya. Terus kemudian menanyakan indikator nih Pak. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Nanang inginkan itu seperti apa Pak? Baiklah, jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya akan melihat apakah si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan juga si coach akan mempunyai rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi solusi tersebut. Nah, baiklah, silahkan Pak Nanang melakukan praktek coaching dengan siapa Bu Vita ya Pak ya, yang jadi coaching. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya setelah Pak Nanang melakukan percakapan atau proses coaching, nanti kita akan ngobrol kembali. Monggo silakan dilanjut Pak Nanang. Akan masuk kita. Assalamualaikum Pak Nanang, Pak Ani. Silakan. Baiklah, assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Pak Nanang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu Bu Vita menghubungi saya ya. Itu ada apa ya Bu ya? Iya ini Pak Nanang sengaja
saya menghubungi Pak Nanang nih. Saya tuh ingin bertukar pikiran dengan Pak Nanang. Oh iya Bu ya. Baiklah, kita ngobrol tidak lama-lama ya Bu, karena saya masih ada agenda lain. Jadi mau bercerita tentang apa ini Bu kita? Iya, ini begini nih Pak Nanang. Sebenarnya saya ini ada keresahan nih tentang guru-guru saya di sekolah Pak Nanang. Makanya saya sengaja ingin bertukar pikiran dengan Pak Nanang sesama rekan kepala sekolah nih Pak. Begini nih Pak Nanang, saya ini sebenarnya sedang sedih Pak, karena ternyata guru-guru di sekolah saya sebagian besar itu ternyata tidak berminat nih dalam mendaftar calon guru penggerak nih Pak, yang diadakan oleh pemerintah ya Pak ya, sampai dengan yang terakhir ini baru pendaftaran angkatan ke-11. Oh begitu ya Bu Pita. Jadi Bu Pita selaku kepala sekolah merasa bahwa guru-guru yang ada di sekolah Bu Pita itu motivasinya masih rendah ya Bu ya, tentang guru penggerak ini. Iya Pak. Berdasarkan observasi ya Pak ya, dan wawancara saya terhadap guru-guru saya selama ini, ternyata ada beberapa alasan nih Pak Nanang yang membuat mereka itu ternyata enggan nih mendaftar dalam CGP. Yang pertama nih Pak, mereka tuh takut kalau mereka lulus GP itu mereka dijadikan kepala sekolah katanya Pak. Jadi mereka tuh tidak berminat sebetulnya menjadi kepala sekolah. Lalu alasan lainnya itu Pak, katanya mereka itu masih sibuk nih, karena rata-rata dari guru saya di sekolah itu masih punya balita nih Pak, anak-anak kecil ya kan. Jadi mereka harus ekstra dalam mengasuhnya. Nah saya perhatikan juga nih ya Pak Nanang ya, alasan rata-rata guru di lingkungan sekitar kita itu adalah mereka ini sudah merasa nyaman nih Pak, karena mereka sudah PNS, lalu mereka juga sudah artinya sudah sertifikasi ya Pak ya. Sedangkan menurut mereka ikut CGP itu terlihat berat dan sulit nih dalam pelaksanaan kegiatannya. Itulah beberapa alasan yang saya dengar dan saya amati dari mereka nih Pak Nanang. Oke, baiklah. Ngomong-ngomong nih Bu Pita nih, dari sekian banyak guru yang ada di sekolah Bu Pita, ada berapa guru yang sudah mendaftar CGP ini? Iya. Jadi tenaga pendidik di sekolah saya itu PTD SDN 1 Sumberjo itu Pak, ada 9 orang ya Pak ya, yang terdiri dari 6 guru kelas dan 3-nya guru mapel ya Pak Nanang. Dengan guru usia produktif itu ada 7 orang, sedangkan yang berusia 56 tahun ke atas itu ada 3 orang. Artinya dari 9 orang guru tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat nih Pak dalam pendaftaran CGP. Nah, dari 7 orang tersebut juga 4 orang itu adalah guru yang berstatus PNS sekaligus juga sudah sertifikasi nih Pak. Nah, sedangkan yang 3-nya itu masih berstatus honorer. Nah, setelah saya melakukan wawancara, ternyata dari ke-7 orang tersebut hanya 1 orang yang mendaftar CGP angkatan 11. Yang kemarin ini Pak, yang baru kemarin ini ya. Artinya secara presentasi keberhasilan saya dalam memotivasi mereka dan menggerakkan mereka guru-guru ini ya Pak ya untuk dapat ikut mendaftar di program CGP itu seperti saya itu hanya mencapai 14% Pak Nanang. Dari 100% itu hanya 14% yang baru tercapai. Jadi hanya 14% ya Bu ya, tingkat keberhasilan.
dari guru-guru yang mendaftar itu. Lalu menurut Bu Vita, apa yang ingin Bu Vita dapatkan dari obrolan kita ini? Iya. Harapan saya ya Kak Nana ya, setelah kita ngobrol seperti ini, saya nanti mendapatkan solusi nih. Solusi bagaimana caranya meningkatkan motivasi guru saya, guru di sekolah saya itu agar mereka bersemangat nih Pak mendaftar CGP itu angkatan berikutnya. Oke, berarti ingin mencari solusi ya agar bagaimana meningkatkan motivasi guru di sekolah Bu Vita sehingga mereka bersemangat mendaftar CGP angkatan berikutnya, begitu ya Bu Vita ya? Iya betul Pak. Maaf Bu Vita, boleh saya bertanya ya Bu ya, dalam usaha Bu Vita memotivasi dan menggerakkan guru-guru agar ikut mendaftar CGP itu apa saja itu ya sudah dilaksanakan? Iya, begini ya Pak Nana. Selama ini dalam beberapa pembukaan pendaftaran angkatan CGP ya, saya sebetulnya sudah memberikan sosialisasi tentang segala manfaatnya nih yang bisa kita peroleh apabila kita mengikuti program guru penggerak. Di antaranya itu yang pertama mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Lalu kedua, meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Keempat, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Yang kelima itu pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Yang keenam, mendapatkan komunitas belajar baru. Nah, yang ketujuh, mendapatkan sertifikat pendidikan 306 jam pelajaran dan piagam guru penggerak. Nah, tentunya sertifikat ini merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk melengkapi syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekarang. Tak hanya itu sih Pak, selama pelaksanaan program guru penggerak berlangsung, Kemdikbud juga akan berikan dukungan nih sebagai berikut. Yang pertama itu selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan pakai data untuk pelatihan daring atau online. Lalu yang kedua, biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan juga untuk pelaksanaan lokakarya. Nah itu Pak. Jadi artinya dari sekian manfaat-manfaat itu sudah saya jabarkan semua Pak ke mereka. Wah, sebenarnya sudah rinci ya Bu ya sosialisasi yang Ibu lakukan tentang manfaat mengikuti guru penggerak. Baik Bu Vita, menurut Bu Vita ini apa yang membuat guru-guru bersemangat untuk mendaftar sebagai guru penggerak? Apa ya Pak ya? Sebenarnya kalau menurut saya ya Pak, seseorang itu akan mengikuti suatu kegiatan itu semangat kalau nanti ada keuntungan berupa materi sih Pak, yang didapat sesudah kegiatan itu selesai. Tapi tentu saja ini kan tidak mungkin ya Pak Nanang ya, menimbang bahwa lulusan guru penggerak sampai saat ini tidak mendapat tunjangan apa-apa kan dari pemerintah. Sepertinya kalau solusinya ditambah tunjangan gaji, tentu semua guru semangat ya Bu ya. Iya betul Pak. Ikut mendaftar. Kalau tadi Bu Vita bilang baru 14% tingkat keberhasilan dari CGP yang dari guru yang mendaftar CGP. Menurut Bu Vita nih, dikatakan sosialisasi Ibu dilakukan itu berhasil, jika prosentasinya di angka berapa Pak? Ya. Menurut saya ya Pak, dikatakan berhasil kalau sudah lebih dari setengah dari 7 orang tadi itu yang usia produktif tadi itu bersemangat mendaftar nih, atau kalau dipresentasikan itu sekitar 60% Pak. 60% ke atas gitu. Berarti pada presentasinya pada angka 60% ya? 60%. Nah, menurut Bu Vita nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan lebih lanjut agar kesadaran dan motivasi guru itu bisa meningkat ketika mendaftar CGP berikutnya?
menurut saya ya Pak ya, kan baru-baru ini ada regulasi baru nih Pak tentang rapor pendidikan sekolah Pak. Ternyata adanya guru penggerak di sekolah kita itu bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan sekolah Pak. Nah itu nanti yang akan saya sosialisasikan lagi terhadap guru-guru saya di sekolah, menimbang bagaimana pentingnya imbas dari guru jika mengikuti program guru penggerak itu. Baik, kalau menurut Bu Vita nih, bisa membangun kesadaran para guru untuk mendaftar CGP nih, apakah ada hal lain selain itu yang dapat meningkatkan semangat guru dalam mengikuti CGP ini? Apa ya Pak ya? Sepertinya saya harus mengambil kebijakan ya Pak Nanang ya. Seperti memfasilitasi mereka nih apabila lulus dalam seleksi CGP dengan menawarkan bantuan biaya operasional nih, misalnya berupa bantuan kuota atau biaya setiap pendampingan individu nih setiap bulannya. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu Vita ya. Saya sangat setuju dengan ide Bu Vita tersebut. Diharapkan kalau Bu Vita selaku kepala sekolah memberikan bantuan biaya operasional seperti itu, semangat guru-guru yang mendaftar CGP angkatan berikutnya dapat meningkat. Nah, diharapkan semua guru semangat ya dalam mendaftar ya Bu Vita ya. Benar sekali Pak Nanang. Nah, menurut Bu Vita, apakah Bu Vita membutuhkan seseorang untuk membantu Ibu dalam memberikan motivasi lebih lanjut kepada guru-guru kita? Iya Pak, saya berencana ini mengundang rekan guru yang sudah berhasil menjadi guru penggerak ya Pak ya, sekaligus juga sudah berhasil sebagai pengajar praktik nih Pak, agar nanti beliau memberikan testimoni nih sekaligus penguatan kepada guru-guru saya. Saya juga berencana ingin mengundang pengawas pembina sekolah saya Pak. Diharapkan dengan kehadiran beliau mampu memberikan motivasi sekaligus penguatan. Siapa tahu dengan kehadiran para rekan guru penggerak atau PP tadi beserta pengawas mampu nih menyentuh hati mereka, juga kesadaran dari rekan-rekan guru saya nanti agar bisa bersemangat Pak dalam mendaftar CGP di angkatan berikutnya Pak Nanang. Luar biasa itu Bu, idenya Bu ya, bagus sekali. Kapan rencana aksi yang akan Ibu terapkan? Rencananya ini nanti setelah asesmen akhir sekolah ini selesai ya Pak ya, saya akan menyediakan 1 hari untuk mengadakan sosialisasi ke guru-guru, sekaligus ini menghadapi persiapan pembukaan CGP angkatan 12 ini Pak nanti. Baiklah, semoga kegiatan yang akan kita lakukan berhasil dapat meningkatkan motivasi guru tersebut ya Bu ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang barusan, apa yang ingin kita dapatkan? Alhamdulillah ya Pak Nanang, setelah saya melakukan perbincangan dengan Pak Nanang sore ini saya sudah lega nih Pak Nanang, karena saya sudah dibantu untuk mencari solusi dari permasalahan saya tadi. Ini saya juga berterima kasih sekali nih Pak Nanang menyempatkan waktu untuk hadir dan berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama ya kita ya. Semoga apa yang Ibu harapkan mendapatkan hasil terbaik nantinya, karena ini sudah selesai dan saya masih ada kegiatan lagi ya Bu ya. Saya mohon pamit, terima kasih atas perbincangan kita hari ini ya Bu Vita ya. Sama-sama Pak Nanang. Baiklah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nanang, ketemu lagi kita Pak Nanang.
Tadi saya sudah menyaksikan obrolan Pak Nanang sebagai coach dengan Bu Vita Ya. sebagai coach, luar biasa sekali. Kita kembali ke rubrik penilaian lagi ya Pak Nanang ya. Ya. Apa yang sudah Pak Nanang lakukan untuk ketercapaian pengembangan sesuai indikator yang sudah Pak Nanang lakukan tadi? Baiklah, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching Pak ya, Ya. dan saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Nah, di antaranya saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, serta menanyakan kepada coach informasi terkait dengan permasalahannya, dan saya juga menanyakan rencana aksi atau tindakan apa saja yang akan coach lakukan dalam mengatasi permasalahan yang coach hadapi, dan saya juga menanyakan tanggung jawab atas tindakan tersebut Pak. Nah, setelah saya mengamati tadi Pak proses coaching yang telah Pak Nanang lakukan, ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan. Ya. Tadi saya sudah melihat percakapan Pak Nanang itu sudah berhasil, yaitu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Nanang juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Vita sebagai coach. Terus kemudian Pak Nanang sudah mengarahkan kepada coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach. Dan juga Pak Nanang sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Nanang dengan Bu Vita sebagai coach, sudah fokus. Terus kemudian Pak Nanang sudah mendengarkan secara aktif, dan menurut saya Pak Nanang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Bu Vita sebagai coach. Luar biasa sekali Pak Nanang sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan baik. Mudah-mudahan Pak Nanang sukses untuk kedepannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir Pak Nanang dari saya. Untuk kedepannya nih Pak Nanang, kompetensi apa yang akan Pak Nanang kembangkan dalam melakukan coaching agar kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik? Baiklah Pak Ari, saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach ya. Karena dengan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya akan menggali informasi yang lebih dalam lagi dari coach dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Baik, terima kasih waktunya Pak Nanang sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di coaching-coaching berikutnya Pak Nanang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya mau undur diri dulu Pak Nanang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Iya, sama-sama Pak Ari. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.